Oke, kembali lagi channel kita Anime Manga Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang review chapter 995 dari One Piece. Tapi sebelum itu pastikan kalian subscribe dulu channel ini karena akan ada hadiah menarik untuk subscriber tercinta. Ketika kita sudah mencapai 100.000 subscriber, kita akan membagikan 10 kaos eksklusif. Caranya gampang, cukup klik like dan subscribe dan tinggalkan komentar di video ini. Semakin banyak kalian meninggalkan komentar, semakin besar peluang kalian untuk mendapatkan kaos eksklusif dari kami. Langsung aja ya teman-teman. One Piece chapter 995 dibuka dengan pertarungan antara Big Mom melawan Marco the Phoenix. Pertarungan itu terjadi setelah koalisi yang dibangun oleh Prospero dan Marco gagal lantaran Big Mom tetap pada pendiriannya untuk berkoalisi dengan Kaido. Status Yonko yang tersemat pada Big Mom nyatanya tidak membuat pertarungan menjadi berat sebelah. Marco dengan kemampuan buah iblis mystical Suntory Nomi model Phoenix justru mampu menyaingi kekuatan Big Mom. Status Marco sebagai mantan komandan divisi 1 bajak laut Shirohige memang bukan sembarangan, dan tidak heran dia bisa menandingi Big Mom. Bahkan dengan kekuatan Marco, dia bisa melukai Prometheus milik Big Mom. Marco menyombongkan diri dengan mengatakan bahwa kemampuan api Phoenix-nya sangat unik, dan itu menjadi alasan kenapa Prometheus bisa terluka. Tidak suka dengan kesombongan Big Mom langsung mencekik Marco dan meminta Prospero untuk menghabisi Marco dengan sebuah panah. Namun belum sempat melepaskan busur ke arah Marco, Prospero harus menderita luka cakar cukup parah di wajah akibat serangan Carrot dan Wanda. Keduanya sudah berubah menjadi mode sulong dan siap membalas dendam kematian dari Pedro yang dianggap merupakan tanggung jawab dari Prospero. Mundur sedikit di chapter 877 Arc Wall Cake Island, Pedro mengorbankan diri agar rombongan topi jerami bisa lolos dari kejaran Big Mom. Situasi tersebut ternyata dianggap Carrot sebagai alasan mengapa Pedro meninggal. Menurutnya Prospero adalah penyebab utama Pedro harus mengorbankan diri. Kembali lagi di situasi Onigashima, Prospero tidak terima jika dijadikan kambing hitam kematian Pedro. Menurutnya Pedro mati karena meledakan diri dan bukan tanggung jawabnya. Namun alasan itu tidak diterima oleh Wanda dan Carrot yang sudah pasti berniat untuk menghabisi Prospero. Melihat ada masalah pribadi antara Prospero dan Wanda serta Carrot, Big Mom tidak mau ikut-ikutan dan memilih untuk kembali ke panggung utama. Dia pun meninggalkan Marco sambil mengatakan bahwa dia tidak punya banyak jiwa untuk melawan Phoenix. Untuk diketahui, kekuatan Big Mom adalah kekuatan iblis Soru Nomi yang membuat Big Mom merasa memanipulasi nyawa, baik nyawa orang lain maupun nyawanya sendiri. Marco sendiri masih bingung dengan situasi yang dia lihat lantasan memandang ke arah Onigashima dan bertanya-tanya tentang kerusuhan yang terjadi akibat penyebaran Ice Oni milik Queen. Lanjut ke sesi berikutnya, Zoro dibantu X-Drake. Dalam Onigashima, Zoro masih sibuk mengejar Apu untuk merebut kembali obat penawar dari Ice Oni. Zoro dibantu X-Drake dengan para samurai untuk merebut obat tersebut. Queen yang membuat situasi Onigashima semakin kacau masih santai menyaksikan dari area panggung. Dia bahkan sempat melihat poster buronan anggota bajak laut topi jerami dan kaget bahwa keturunan Vince Mojutsu yaitu bernama Sanji juga termasuk dalam rombongannya. Namun belum jelas kenapa Queen memiliki ketertarikan terhadap keluarga Vince dan Germa 66. Sementara itu Chopper masih memikirkan bagaimana cara mengobati orang-orang yang terinfeksi Ice Oni. Menurutnya ada sesuatu yang janggal dengan cara kerja penularan Ice Oni. Sayangnya saat memikirkan cara penularan, justru Chopper sendiri malah terinfeksi virus tersebut. Kejadian itu membuat Robin dan Brook kaget sekaligus membuat Chopper sangat panik. Kesengsaraan Nami dan Usopp. Adegan pun berpindah situasi antara pertarungan Nami Usopp melawan Ulti dan Phase One. Pada chapter 991 terlihat awal pertarungan antara 4 orang tersebut. Saat itu Usopp melakukan serangan ke Phase One dan membuat Ulti marah besar. Seperti
Seperti biasa, Usopp pengecut berlindung di belakang Nami sehingga ulti menganggap Nami lah sebagai pelaku utama penyerangan Phase One. Akibatnya saat Nami Usopp lari, ulti dan Phase One langsung mengejar keduanya. Di chapter 995 ini, Nami dan Usopp tampak sudah babak belur sementara ulti dan Phase One masih segar bugar. Serangan Usopp sama sekali tidak membuat ulti maupun Phase One kewalahan, malah berimbas pada Usopp. Ulti melakukan serangan ulti mortar ke arah Usopp. Serangan yang sama persis dengan pernah dilakukan Luffy pada chapter 983. Namun karena memang kemampuan Usopp jauh berbeda dengan Luffy, maka hasil serangan ulti benar-benar membuat tengkorak Usopp retak. Setelah membuat Usopp tersungkur, ulti langsung menghampiri Nami dan mengatakan bahwa Luffy telah membuatnya marah lantaran mengklaim dirinya akan menjadi raja bajak laut dan mengalahkan Kaido. Melihat Nami yang kepayahan, ulti memberikan penawaran kepada Nami. Nami akan melepaskan jika dia mau mengatakan bahwa ulti tidak akan menjadi raja bajak laut. Namun sebaliknya, ulti akan menghabisi Nami jika tidak mau mengatakan hal tersebut. Usopp dalam hati meminta agar Nami berbohong. Namun justru sebaliknya, Nami menunjukkan loyalitas kepada Luffy dan sambil menangis menegaskan bahwa sang kapten tidak akan pernah berhenti sampai impiannya menjadi raja bajak laut. Ulti yang marah besar mendengar ucapan Nami langsung mengambil ancang-ancang untuk menjundul Nami, dan sebelum melakukan jurusnya tersebut, tiba-tiba tubuh ulti dimakan oleh seekor Komachiyu yang ditunggangi oleh Utama. Oke, chapter 955 ditutup dengan reaksi kaget Usopp, Nami, Phase One, dan ulti yang melihat keberadaan Utama. Oke, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa pastikan kalian sudah klik like dan subscribe channel ini, dan tunggu video prediksi kita berikutnya.